89,8 Prisma FM, radio kita bersama. Jeda, jendela anak muda. Oke, saya Danang Supriyanto, umur 45 tahun, profesi tukang parkir jalanan. Kalau menurut aku sih ya kurang baik lah buat jalan lainnya, soalnya membahayakan. Di selain itu, kalau terjadi kecelakaan juga kasihan orang tuanya juga kan. Dia jelas ya dipatroli lah. Kalau untuk saya pribadi sih ya tetap merasa terganggu sih, karena bagaimanapun kan mereka mengendarai motornya itu tuh tidak sesuai aturan yang ada gitu. Tapi yang saya salut itu adalah hampir setiap malam itu di sekitaran Jogja, apalagi di Ring Road itu sekarang udah mulai ada patroli-patroli. Itu sudah merasa aman karena adanya patroli itu. 89,8 Prisma FM, radio kita bersama. Halo Sobat Prisma, ketemu lagi sama Fazakiah yang bakal nemenin kamu di Jeda, Jendela Anak Muda. Sobat Prisma, jadi tuh kemarin aku baru aja pulang dari rumah temen. Terus aku lihat ada orang lagi pada balap liar. Duh ya ampun, tuh ganggu banget sih. Harusnya sih mereka sadar ya kalau yang mereka lakuin itu hal yang ilegal. Mana balap liarnya di jalan raya umum lagi. Kalian pada suka heran gak sih kenapa pada ngelakuin hal ilegal kayak gitu? Balap liar adalah salah satu perilaku remaja yang sangat beresiko karena kegiatan ini dilakukan dengan saling beradu kecepatan di lintasan jalan raya dan tidak memiliki aturan atau kegiatan yang diizinkan oleh pihak berwajib. Banyak remaja usia sekitar 15-25 tahun melakukan kegiatan yang sangat beresiko ini dengan berbagai motif seperti taruhan, hobi, atau bahkan ada yang hanya sekedar mengikuti tren. Nah Sobat Prisma, barusan kita udah dengerin penjelasan balap liar. Ternyata pelaku balap liar itu banyak yang FOMO ya. Cuma ikut-ikutan doang tapi mereka nggak tahu tujuannya apa. Orang tua mereka aja nggak tahu kalau mereka ikut balap liar. Jadi sebenarnya alasan mereka ngelakuin balap liar itu apa sih kalau dilihat dari sisi psikologinya? Sekarang reporter kami Zaima Anaura sudah bersama narasumber yang akan melaporkan dari lapangan. Baik Sobat Prisma, saat ini saya sudah bersama Kak Nabila Ramadhani, Sarjana Psikologi yang merupakan alumni Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Kak Nabila, bagaimana tanggapan Anda tentang remaja pelaku balap liar? Kalau dari pandangan psikologis ya, jadi ada pencetus psikologi namanya Abraham Maslow. Dia itu menyebutkan bahwasannya terdapat hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan ini terdapat 5, dan kalau misalkan mau disangkut pautin sama fenomena balap liar yang mungkin emang marak terjadi di remaja mungkin ya, atau menjelang dewasa awal, itu dia masuknya di yang namanya self-esteem sama self-actualization, dimana pada dasarnya seseorang itu membutuhkan aktualisasi diri gitu. Jadi manusia itu butuh untuk diakui, dan bisa jadi ketika mereka melakukan fenomena balap liar, mereka merasa dilihat sama orang sekitarnya itu kayak yang wah gitu, oh keren ya gitu. Jadi itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi orang-orang yang balap liar ini. Nah itu masuknya di yang namanya self-actualization, di menara hierarki yang paling tinggi. Jadi itu letaknya di paling atas dari 5 itu. Jadi ketika dia seorang manusia ya, dia merasakan kepuasan karena dia diakui, dia terus-menerus melakukan hal itu walaupun itu negatif. Seperti itu. Kemudian sebenarnya faktor apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Kalau bicara soal faktor, sebenarnya itu banyak hal yang dapat mempengaruhi kepribadian seorang manusia. Tapi kalau dari fenomena balap liar, tentunya itu bisa dilihat dari faktor behaviorisme ya, dari faktor kebiasaan. Bisa jadi karena mereka terbiasa dengan lingkungan atau teman-temannya yang seperti itu. Terus bisa jadi juga karena kurangnya kedekatan antara anak dengan orang tua, karena di masa itu mungkin kita sebagai manusia masih kurang bisa mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita, ya masih mencari tahu jati diri lah. Nah di situ kan peran orang tua tuh sangat penting gitu ya. Jadi ketika di situ kurang, ya tentunya seseorang bisa terbawa arus ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Nah Sobat Prisma,
Ternyata salah satu alasan utama pelaku balap liar karena faktor self-actualization. Karena di usia remaja tuh usia pencari jati diri, jadi butuh validasi. Maka dari itu penting banget dukungan dari orang-orang terdekatnya. Nah, barusan kita udah dengerin dari sisi psikologinya. Kalau dari sisi sosiologinya, kayak gimana ya? Reporter kami Zaima Naura melaporkan dari lapangan. Baik Sobat Prisma, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ervina Wulan dari Sarjana Pendidikan Guru. Beliau adalah alumni Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Ibu Wulan, bagaimana fenomena balap liar ini jika dilihat dari sisi sosiologis? Terkait dengan balap liar dari segi sosiologis itu menjadi salah satu bentuk penyimpangan sosial. Bahwa di sosiologi itu ada namanya penyimpangan sosial atau patologi sosial. Itu adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Lantas, apa faktor penyebab di balik fenomena tersebut? Penyebabnya itu ada berbagai macamnya. Kalau kita kaji lebih dalam itu bakal banyak banget gitu. Nah, di sini saya ambil beberapa hal itu karena hobi atau misalnya balap-balapan atau suka dengan penghasilan gitu. Nah, itu untuk menyalurkan hobinya itu dengan balap liar seperti itu. Kemudian, solusi apa yang sekiranya dapat dilakukan? Terkait dengan penanganan, itu ada dua macam, Mbak. Ada preventif dan represif. Kalau preventif itu berarti sebelum terjadinya balap liar gitu ya. Berarti kalau sebelum itu ya misalnya ada patroli atau misalnya penyuluhan gitu-gituan. Tapi kalau yang nanti ketika balap liar itu terjadi ya berarti yang diperlukan ya tindakan secara tegas, secara hukum. Nanti bisa dicari ya di Undang-Undang Nomor 22 itu udah diatur. Nanti kalau misalnya dia terbukti melanggar undang-undang itu, maka dia akan dapat hukuman. Sobat Prisma, kalau dari sisi sosial, balap liar ini termasuk penyimpangan ya, karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Nah, kira-kira peran pemerintah dan kepolisian untuk mengurangi adanya balap liar itu apa sih? Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak AKP Sujarwo, Kasih Humas Polresta Yogyakarta. Upaya kami Polresta Yogyakarta mensikapi kegiatan balap liar, ya memang itu adalah kegiatan yang meresahkan iya, kemudian mengganggu masyarakat yang lain iya. Sehingga itu menjadi target kami untuk kami lakukan antisipasinya. Kami melakukan kegiatan patroli. Kita lakukan patroli itu di tempat-tempat yang terbiasa digunakan untuk kegiatan balap liar. Bapak AKP Sujarwo juga menambahkan perbuatan balap liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta pelanggaran ini akan dikenakan sanksi berupa denda tilang. Sobat Prisma, peran pemerintah dan kepolisian untuk mengurangi balap liar tidak hanya untuk kenyamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga untuk keamanan. Nah, buat kita-kita yang masih di masa pencarian jati diri, yuk kita salurkan ke kegiatan yang lebih positif. Jangan lupa dengerin Jendela Anak Muda setiap hari Rabu jam 5 sore hanya di 89,8 Prisma FM, radio kita bersama. Faza Akiyah pamit, see you! Praktik Future Radio, program jeda, Jendela Anak Muda, episode Balap Liar Bikin Gusar. Kerabat kerja, produser Rafael Gilang, asisten produser Hanif Badrus, program director Dia Mayangsari, scriptwriter Syafila Syifa, unit manager Yofi Arhab, tim kreatif Rizky Maulana dan jurnalis Arehya, editor Amirul Mima, soundman Arya Damarjati, reporter Zaima Naura, announcer Faza Hakikiyah, narator Sadid Kanza, music director Ivan Raffiananto, koordinator talent Anggi Reza. Terima kasih kepada Kak Zuhro Farizkia sebagai dosen pembimbing, serta seluruh narasumber kami. Produksi 2024. 89,8 Prisma FM, radio kita bersama. Jeda, Jendela Anak Muda.